beschreibe jetzt? Taxifahrer oder einfach nur Fahrer? Aber vielleicht hätten Sie eine... Kommen wir da durch? Ja, sicher. Seorang pengantar pizza tengah kerasukan Valentino Rossi. Dia berkendara dengan kecepatan tinggi sembari meliuk-liuk di tengah padatnya jalanan kota Marseille, Prancis. Seakan-akan jalanan layaknya trek balapan baginya. Sang pengantar pizza ini bernama Daniel Morales yang baru mencatatkan rekor baru untuk jarak tempuh tertentu. Hari itu adalah kali terakhir dia bekerja sebagai pengantar pizza. Saking terkenalnya Daniel, para pengantar pizza di kota berkumpul untuk melepas kepergiannya yang ingin mengejar cita-cita sebagai tukang taksi. Di tengah acara pelepasannya, kekasih Daniel bernama Lily hadir untuk memberi dukungan. Gak lupa mereka adakan parade geng pengantar pizza serta atraksi lainnya buat Daniel. Di tengah acara, Daniel mengajak Lily balik ke garasi sekaligus tempat tinggalnya. Begitu tiba, mereka bersiap bermain Smackdown. Tapi baru mau dimulai, alarm berbunyi di mana Daniel harus pergi registrasi sebagai tukang taksi baru. Untuk itu Smackdown antara mereka harus ditunda. Setibanya di kantor registrasi taksi, Daniel mengambil antrian nomor 247, sedangkan antrian baru sampai nomor 77. Setelah sekian purnama menunggu, akhirnya Daniel dipanggil. Dia serahkan syarat lalu menerima lampu tanda taksi. Kemudian Daniel balik untuk memasang lampu taksi pada mobil kesayangannya dari pabrikan Peugeot. Sehingga Daniel kini resmi menjadi tukang taksi di kota Marseille. Mein Glückwunsch, Monsieur Daniel. Ach, keine Ursache. Ah ouais, vas-y, mon pas de chiche. Die Damen soll's zum Strand? Hä? Kostet heute... Gak lama mangkal, Daniel bertemu seorang ibu-ibu sebagai penumpang pertama. Gokilnya, rumah si ibu cuma berjarak beberapa meter dari lokasi pangkalan. Namun sebagai tukang taksi beralak tinggi, Daniel membantu si ibu membawa belanjaan hingga ke dalam rumah. Si ibu bernama Camille ini cerita kalau dia tinggal terpisah dari putranya yang bekerja di perusahaan IBM. Berbeda dengan Daniel, putranya 8 kali gagal tes ambil SIM. Gimana nggak gagal, putra Camille bernama Emilien ini tidak mengerti caranya berbelok. Ini contohnya. Sie nach links ab, Monsieur Kaderbeck. Nach links! Sie können ja nicht mal links von rechts unterscheiden. Ich würde zu gerne wissen, welche Branche Blödmänner wie Sie beschäftigt. Selain itu, dia bukan bekerja untuk IBM, melainkan seorang aparat kepolisian. Polisi macam apa Anda belok aja nggak bisa? Sebagai tanda terima kasih atas bantuan Daniel, si ibu membuatkan roti sandwich andalannya. Camille juga diberikan nomor kontak Daniel agar bisa dihubungi kalau diperlukan. Lalu selagi makan, Daniel mendapat penumpang seorang bapak yang harus tiba di bandara dalam 25 menit. Ternyata mobil taksi Daniel bukan sembarang taksi. Setelah diubah ke mode modifikasi, Daniel melaju kencang menuju bandara. Gehört zum Beruf. Minuten. Tiba dalam 14 menit 30 detik. Gak heran kalau sang penumpang sampai mabuk darah dibuatnya. Di sisi lain, Emilien lagi lampiaskan kegagalan tes tadi di permainan game komputer. Padahal temannya si Jabrik telah menyiapkan sampahnya untuk merayakan. Dan rekan lainnya ikut masuk untuk ceritakan mengenai taksi Daniel yang melaju dengan kecepatan 217 km per jam di jalanan tanpa bisa dikejar. Orang yang baru gagal tes dicekoki cerita kebut-kebutan begitu tentu auto mengamuk. Setelah itu masuk lagi sersan mereka bernama Petra. Kedatangan Petra adalah untuk memarahi Emilien dan Jabrik yang tidak mendengar panggilan meeting. Hari itu kepala polisi yang kita panggil aja Chief mengadakan rapat dadakan. Sebab kota Marseille telah disambangi perampok spesialis bank asal Jerman bernama geng Mercedes setelah merampok di beberapa negara lain sebelumnya. Sombongnya para perampok, mereka membocorkan bank mana yang diincar seolah minta ditangkap kepolisian Prancis. Jadi Petra minta segera siapkan 3 orang dalam satu tim yang terdiri dari supir, koordinator, dan penembak. Sesaat setelah rapat selesai, Emilien coba mengajak Petra makan malam. Petra memang tidak menolak, tapi dia minta tangkap dulu para geng Mercedes.
Selain itu, dia udah siapkan tim bagi Emilien, Rambo, dan si kacamata. Tim yang sangat imba sepertinya. Selagi para polisi berjaga dan menantikan para perampok, dua curanmor siap beraksi di dekat sana. Walau begitu, Chief membiarkan mereka karena ada target yang lebih diprioritaskan. Gak lama datanglah sebuah mobil Mercy merah milik para perampok Jerman. Di saat bersamaan, seorang menteri menghubungi Chief. Karena sejarah pendudukan Jerman atas Perancis membuat kedua negara selalu bersih tegang pada masa itu, Pak Menteri meminta Chief lebih hati-hati dalam menangani para perampok Jerman. Menteri nggak mau hal itu nanti dijadikan alasan Jerman untuk menyerang Perancis. Dalam bank sendiri, para perampok asik menggasak uang. Di sisi lain, dua curanmor berhasil membuka pintu mobil incaran. Saat lagi mencoba menyalakan mesin, geng Mercedes keluar dari bank dan bersiap kabur. Di saat-saat genting, Emilien malah mau keluar untuk pipis. Akibatnya, pintu mobil diseruduk hingga menciptakan kesalahpahaman antara para polisi di lokasi dan pengawal menteri tadi. Karena hal itulah geng Mercedes bisa melenggang mulus dari TKP. Ich habe das Fahrzeug der Komplizen aus. Monsieur, ich glaube, wir schießen auf Polizei. Ist Ähnlichkeit mit dem Minister? Malah polisi nembak polisi. Idiot emang. Kemudian Emilien pergi ke rumah Camille untuk makan siang. Beres makan, dia minta tolong Camille pesankan taksi untuknya. Dan kita tahu siapa yang akan Camille hubungi. Tentu saja Daniel. Aber wo ist denn da IBM? Ich will ins Kommissariat. Dalam taksi, Daniel yang sangat membenci polisi ini terus menjelekkan mereka di depan Emilien. Karena dia pikir Emilien kerja di IBM. Gak cuma itu, Daniel juga membuat kekacauan di jalan serta menggoda polisi yang bertugas. Lihat itu, Emilien berusaha membela polisi dengan bilang kalau tukang taksi juga bersihkan orang-orang tak sopan. Daniel beralibi dengan bilang dia jadi supir taksi cuma untuk senang-senang. Jadi Daniel mau tunjukkan passion sebenarnya pada Emilien dengan mengganti steering mobilnya yang menandakan dia siap melaju di jalanan. Menghina dan ngebut seenak jidatnya, terpaksa Emilien tunjukkan sosok aslinya. Karena itu Daniel dibawa ke kantor untuk interogasi. Aksi Daniel di jalanan tadi membuat izin mengemudinya bisa dicabut. Namun melihat skill menyetir Daniel, Emilien berpikir untuk mengajaknya beraliansi menangkap geng Mercedes. Apabila berhasil, dia akan menghapus catatan pelanggaran Daniel. Berhubung gak ada pilihan, terpaksa Daniel ikuti kemauan Emilien. Mereka memulai dengan menganalisa mobil para perampok. Daniel yang ahli ini bisa pastikan kalau ban yang mereka gunakan tidak dijual di Perancis. Dari foto, Daniel bilang mereka akan ganti ban. Karena nggak mungkin balik dulu ke Jerman, mereka pasti miliki jaringan bengkel di Perancis. Dan kebetulan, Daniel tahu bengkel khas Jerman di kota Marseille. Tanpa membuang waktu, mereka bersiap menuju ke lokasi bengkel tersebut. In dem Viertel hier würde ich das Blaulicht lieber runternehmen. Tiba di sana, tugas pertama adalah observasi hingga bengkel tutup. Sementara itu, Daniel mampir beli makan mendapat info kalau bengkel tersebut tidak pernah tutup. Itu bengkel apa Indomaret? Tapi balik ke mobil dia tidak memberitahu Emilien, karena itu mereka menunggu hingga malam. Saat itu juga Daniel perkenalkan cara para supir taksi Korea bisa kerja 24 jam. Rupanya di bagasi ada supir cadangan jadi bisa gantian menyetir. Selain itu dia juga bilang kalau bengkel buka 24 jam. Dengar itu Emilien merepet karena dia nggak bilang sedari tadi. Di saat mereka sibuk perang bacot, geng Mercedes benar-benar datang ke sana. Setelah para perampoknya masuk ke bengkel, Emilien mau tiru cara sembunyi sopir Korea tadi, yakni dia mau ngumpet di bagasi Mercy. Daniel sempat larang namun Emilien tampak percaya diri. Padahal Daniel tahu kalau mereka beli ban pasti dimasukkan bagasi. Sehingga inilah nasib Emilien. Nein! Nein, bitte nicht! Dich, in dem du schlafen kannst. Und mit ein bisschen Glück gibt's... Nein! Du mir schon mal die Hand gibst, glaubst du, ich kann mich zu Hause ein bisschen aufs Ohr hauen? Balik ke rumah, Daniel ingin melanjutkan Smackdown yang tertunda. Baru juga mulai alarm bunyi lagi. Tapi kini gantian Lily yang harus berangkat kerja. Karena itu pertandingan Smackdown resmi ditunda lagi. Die Observierung ist beendet. Wir überprüfen die Personalien. Singkat cerita, Daniel dan Emilien kembali ke bengkel untuk sesi pertanyaan. Namun sepertinya bengkel ini tidak suka ditanya. Karena itu bukan memberi jawaban, para montir malah hadiahkan tembakan. Na wenn schon, macht nichts. Die Typen sind längst über alle Berge. Sag mal, darf ich dir eine Frage stellen? Daniel dan Emilien ke rumah Camille untuk membahas hal yang terjadi serta rencana berikutnya. Mendadak Camille meminta Daniel mengantarnya untuk membeli obat. Saat mereka pergi, Emilien memasak air lalu menonton TV.
Ketika TV menyiarkan adegan menancapkan alat pelacak ke mobil, Emilian jadi terinspirasi. Jadi dia balik ke kantor dan meninggalkan kompor tetap menyala. Akibatnya, api mulai menjalar ke gorden. Sementara itu, Emilian hadiri rapat Chief dan dengan pedenya bilang dia punya solusi agar bisa menangkap para perampok. Untuk itu, Chief memimpin tim menuju bank yang diincar. Gak lama, geng Mercedes datang dan langsung masuk ke bank. Di saat itu, penembak jitu berhasil menancapkan alat pelacak yang berhasil dideteksi lewat komputer. Geng Mercedes sendiri selesai di mana satu anggotanya memisahkan diri dan 3 lagi pergi dengan membawa Sandra. Damit du mehr Luft bekommst. Geng Mercedes pergi ke area gudang dan masuki truk kontainer. Namanya film komedi, bukannya digerebek selagi berhenti, polisi memilih memblokade jalan sekitar sana. Tanpa mereka sangka, Mercy merah itu dicat warna silver. Dan dalam prosesnya mengenai alat pelacak yang membuat sambungan putus. Setelah mengganti plat, geng Mercedes pergi dengan santainya melewati polisi. Barulah kemudian polisi sibuk menggerebek gudang dan menodong si Sandra tadi sehingga rencana Emilian gagal total. Namun Mercy Silver tadi dicegat di area blokade. Karena jenis mobil dan penumpang Jerman membuat polisi yang berjaga melapor pada Chief. Tahu itu Chief segera merapat ke lokasi. Setibanya di sana, Chief memeriksa paspor dan bagasi untuk mencari uang curian dan ternyata zong. Terpaksa Chief harus membiarkan geng Mercedes ini pergi. Sedangkan rumah Camille udah habis dilalap si jago merah. Walau begitu, saat yang lain ketiban sial sepertinya Daniel tidak, sebab dia siap bertanding Smackdown lawan Lily. Dengan waktu cukup panjang, mereka mulai pemanasan. Gak taunya terdengar bunyi bel dan suara yang mengabarkan mereka adalah polisi. Dengar itu, Daniel langsung tahu kalau itu pasti Emilian. Dia gak sendiri melainkan bersama Camille karena mau menumpang nginap. Dia kedatangan tamu gak diundang, Lily yang udah terujung pun menjadi emosi. Daniel cuma jelaskan semua demi si mobilnya. Emilian sendiri merasa udah gagal dalam bertugas dan berniat kembalikan SIM pada Daniel dan membebaskan tugasnya. Setelah menerima SIM, Daniel mulai merasa iba pada Emilian. Jadi dia coba bujuk Lily izinkan dia pergi selama 2 jam untuk membantu Emilian. Selagi itu dia juga mau titipkan Camille pada Lily sebentar. Lily izinkan, tapi dalam 2 jam gak balik maka dia akan membakar Camille. Emilian datangi Petra untuk minta maaf atas kegagalan rencananya. Dia juga paparkan teori mengenai hilangnya Mercy itu karena berganti warna, dan uang gak ditemukan mungkin karena masih dalam bank. Dengar teori konyol tersebut membuat Petra makin kesal lalu mengusirnya. Sepertinya teori Emilian benar. Seorang pria yang menyamar menjadi cleaning service mengambil uang dari plafon suatu ruangan bank. Kemudian dia berjalan pergi lewati polisi tanpa dicurigai. Pria tersebut lalu menyetor uang kepada geng Mercedes dan sebagai imbalan dia diberi sejumlah uang. Selain itu mereka juga kembalikan istrinya yang mereka sandra. Dan rencana berikutnya adalah merampok bank terakhir sebelum pensiun. Di sisi lain, Daniel berhasil mengetahui caranya mobil Mercy berganti warna. Dia hubungi satu-satunya bengkel yang menjual cat berjenis LT10 yang bisa kering dalam 10 menit. Si penjual bilang yang warna silver udah habis diborong tuh trek balap. Dapat info itu, Daniel membawa Emilian ke trek balap yang dimaksud dan menemukan kontainer tempat ngecat geng Mercedes. Untuk memastikan detail Mercy tersebut sekaligus tes skill, Daniel berniat mendekati untuk mengajak balapan. Emilian sendiri harus ngumpet karena takut wajahnya masih diingat geng Mercedes. Daniel yang alih hina menghina ini berhasil membuat orang-orang Jerman itu naik darah dan siap bertaruh. Jadi balapan pun dimulai dan dimenangkan Daniel pastinya. Nicht, dass ich mich langweile, aber ich muss in die Werkstatt fahren. Sambil ngopi, Daniel ceritakan rencana untuk meringkus geng Mercedes ke Emilian. Rencana itu Daniel namakan perangkap idiot, yaitu mereka akan arahkan geng Mercedes menuju tempat yang Daniel mau tuju. Tapi untuk itu dia butuh 20 walkie-talkie dan 20 kunci lampu lalu lintas. Walkie-talkie bukan masalah, tapi kunci agak sedikit sulit karena selalu dibawa kecuali kalau mereka mandi. Untuk itu Daniel minta Emilian mengambilnya selagi mereka mandi. Begitu didapat, kunci diserahkan pada teman Daniel untuk digandakan. Singkat waktu, kunci beres. Lalu dua brekele membawa bunga untuk minta maaf pada Lily dan Camille. Katanya 2 jam, nyatanya Daniel telat 17 jam. Saat mereka masuk, inilah yang terjadi. Kann man die rauchen? Gott, haben wir beschlossen, uns an dem Kuchen zu vergehen. Telefonieren? Ja, versprochen. Im Bett schlafen, sie hat Rückenschmerzen. Ciao. Aman dong berkat daun-daunan fly. Esoknya di kantor, teman aneh Emilian masuk dengan tenang tapi kemudian berteriak disuruh ikut rapat. Selagi Emilian mengikuti arahan Chief, Daniel mengumpulkan geng pengantar pizzanya untuk membantu. Setelah beres, semuanya bergerak menuju posisi masing-masing.
Setibanya di lokasi, geng Mercedes sudah selesai merampok bank. Mereka yang tahu udah dikepung membawa Sandra lalu pergi dengan 2 mobil Mercy sembari menembaki polisi. Seperti biasa, mobil akan kembali dicat silver, namun Daniel dan Emilian udah di posisi tersebut. Saat geng Mercedes bersiap kabur ke Jerman, Daniel juga bergerak. Sambil perhatikan arah jalan geng Mercedes, Daniel minta pasukannya bersiap di posisi. Tugas mereka adalah mengubah lampu lalin menjadi merah. Sementara itu, Daniel kembali menghina para orang Jerman. Karena nggak sudi dihina orang Prancis, geng Mercedes termakan perangkap Daniel. Di tengah si balapan, masalah terjadi. Pos nomor 13 mendapat hambatan karena ada 2 polisi berjaga di sana. Untuk mengatasinya, Emilian berpura-pura menjadi chief dan bilang ke polisi itu kalau di sana ada bom. Untuk itu dia minta mengganti lampu lalin jadi merah agar tidak meledak. Polisi yang dengar itu jadi takut dan ragu-ragu. Untungnya ada geng pengantar pizza andalan Daniel. Balapan terus berlanjut hingga memasuki gang-gang sempit. Lalu Daniel mengajak geng Mercedes bermanuver di bawah tiang jembatan layang. Mereka terus ngebut sampai di area dermaga dan sedikit merusuh di sana. Saat masuki jalan tol, geng Mercedes merasa senang karena mobil mereka memiliki tenaga kuda lebih kuat dari mobil Prancis. Tapi semua itu tergantung siapa supirnya. Daniel tanpa ragu melajukan taksinya menuju titik yang diincar. Dan ternyata dia memancing mereka ke jembatan yang masih dalam pembangunan. Dia terus melaju hingga ujung jembatan yang belum terpasang. Ketika makin dekat, Daniel mengecok geng Mercedes dengan mengerem tiba-tiba. Walau selamat, namun inilah nasib para geng Mercedes. Niemals! Halt dich fest! Bist du sicher? Und es ist immer die Schildkröte, die gewinnt. Verdammte Scheiße! Dengan demikian udah nggak ada lagi jalan kabur bagi para perampok, kecuali mereka dijemput UFO. Keberhasilan meringkus mereka dirayakan Daniel dengan smackdown yang terus tertunda bersama Lily. Saking terujungnya, mereka bergulat di dalam ruangan bawah tangga gedung kepresidenan Prancis. Sebab hari itu Daniel dan Emilian akan dianugerahi medali kehormatan atas jasa mereka meringkus perampok geng Mercedes. Selesai penganugerahan medali, seorang petinggi polisi mendatangi Daniel karena tahu pelanggarannya. Dia bersedia menghapus semua catatan hitamnya tersebut dengan satu syarat, yakni Daniel harus menjadi pembalap mobil F1 yang disponsori hal yang paling dibencinya, yakni kepolisian Prancis. Einen anderen Sponsor! Gewinn gefälligst dieses verdammte Rennen, denn wir... Selamat! Film gokil dari Prancis berjudul Taksi. Film ini penuh satir sebenarnya. Jadi kalau orang Eropa saling sindir itu lewat karya. Mercy itu kan mobil kebanggaan Jerman. Di film ini dibikin keok sama mobil keluaran Prancis yang mereknya Peugeot. Karena Prancis dan Jerman dikenal punya hubungan internasional kurang bagus. Apalagi di tahun itu Prancis jadi tuan rumah Piala Dunia dan juara pula. Makin kesal Jerman. Tapi namanya juga karya jadi nggak terlalu gimana gitu ributnya. Seandainya dulu teknologi udah semaju sekarang, bakal perang antar netizen gak ya? Kayak kita sama Malaysia gitu. Apapun itu, semoga terhibur dan video kali ini sampai sini aja. Thank you and goodbye.